Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa tasliman ala rasulillah. Faqala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Bapak Direktur yang kami muliakan, beserta seluruh Dewan Guru dan staf, juga kepada anak-anak kami teristimewa sekali, yang sangat kami banggakan dan yang kami cintai dimanapun kami berada. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat mengikuti kegiatan rutinitas mingguan kita dalam agenda Marasim Al-Usbu'i, yaitu upacara bendera setiap hari Senin pagi. Anak-anak kami semuanya, tentu kita yang taat untuk senantiasa mensyukuri atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat beriring salam tentu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh Dewan Guru dan anak-anak kami, di dalam kesempatan yang singkat ini, Ustadz ingin menyampaikan poin yang pertama. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, lebih kurang 27 hari atau 26 hari lagi. Apapun yang pertama kami sampaikan terkait tentang Ramadan ini, penegasan dari kami beserta seluruh Dewan Guru bahwasannya kita tidak ada libur sampai 20 Ramadan. Kalender pendidikan kita 20 Ramadan baru kamu boleh libur sementara waktu meninggalkan pondok yang kita cinta ini. Anak-anak kami semuanya, tentu dengan datangnya bulan Ramadan ini sebuah kegembiraan kepada kita semuanya. Sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis berkaitan tentang bulan Ramadan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban khufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh dengan rasa takwa, tentunya akan menjadi ampunan kepada kita semua, yaitu ampunan, diampunkan Allah dosa kita yang telah lalu, ma taqaddama min dzambih. Kemudian poin yang kedua ingin kami sampaikan terkait tentang ayat yang kami bacakan tadi. Apakah sama hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak mengetahui atau orang yang tidak berilmu? Anak-anak kami semuanya, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Tentu jawabannya la yastawiyani. Maka dalam kesempatan pagi yang cerah ini, Ustadz ingin menyampaikan ranking membaca Indonesia di mata Asia. Orang Indonesia ini adalah peringkat ke-65 paling hobi membaca. Tentu di rating pertama dunia adalah negara Jepang. Jepang hobi membaca, nak. Dalam buku Ensiklopedia Geografi jilid yang kedua tingkat SMP menyatakan deretan pertama hobi membaca buku adalah Jepang. Indonesia ini, nak, kata sastrawan kita Taufik Ismail, sudah orang tuna baca. Dalam arti kata, kamu dan kita semua bisa membaca, tapi tidak hobi membaca, maka disebut dengan tuna baca. Apa masih ada anak-anak kami yang belum pandai membaca? Sudah semua pandai membaca? Sudah bisa membaca? Jangankan membaca Latin, Ustadz yakin bisa membaca bahasa Arab. Ada durus lughah? Ada. Ada ilmu tajwid? Bisa kamu baca. Ada Al-Quran? Tentu pasti. Itu yang kita baca setiap hari dan setiap waktu ketika sholat. Anak-anak kami ayat yang pertama turun apa? Surah Al-Alaq. Apa ayat yang pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yaitu kaitannya tentang mesti kita pandai membaca. Banyak membaca, baca. Anak-anak kami
Kita bangga dengan Bapak Direktur kita, seluruh dewan-dewan guru kita, nak. Kenapa mereka ini bisa menulis, nak, mengarang, membuat narasi? Maka kami ingatkan, kalau kamu mau jadi penulis, harus mesti banyak apa? Setelah kamu banyak membaca, nak, lalu kamu tuliskan. Setelah kamu tuliskan, lalu kamu berdiskusi. Hidup orang tinggal dalam dunia pendidikan yang tiga ini tidak boleh luput, nak. Membaca, menulis, berdiskusi. Kalau ada sebuah lembaga pendidikan hanya membaca tanpa menulis, tapi berdiskusi, itu sia-sia, nak, nol. Harus lengkap tiga-tiganya. Kamu membaca, kamu menulis, tapi tidak ada diskusi, itu bohong. Atau banyak saja kita berdiskusi tanpa ada tulisan, tanpa ada membaca, nol. Itu hanya kita berhalusinasi saja. Maka Ustaz ingatkan kamu, nak, contohlah negara Jepang kalau dalam hal membaca. Ustaz 2 tahun pernah kursus bahasa Jepang, nak. Disiplin waktunya orang Jepang luar biasa. Kalau kami murid ini, nak, bukan namanya on time, tapi namanya in time kalau orang Jepang. Sudah ada di dalam. Minimal 2 menit sebelum jam pembelajaran mulai, orang sudah ada berada di kelas. Dan kalau terlambat, rasa malunya luar biasa, padahal tidak ada hukuman. Coba, apalagi tidak datang ke kelas, apalagi tidak ada memberi izin dan informasi. Maka di Jepang ada satu budaya, tolong kamu ingat, nak, di Jepang ada satu tradisi. Dalam 365 hari itu ada diambil satu hari, hari membaca nasional. Semua siswa-siswi dimasukkan ke kelas, diam membaca tanpa suara, dan yang dibaca sejarah nasional Jepang. Kalau kamu ketemu orang Jepang, ciri-cirinya sering pasti ada bawa buku, handset sebelah di telinga. Kalau nyebrang di jalan raya, duduk di kereta api, nak, duduk mungkin di warung, mereka hanya makan, handset di sini, buku sebelah kiri, sendok makan main. Pangsit, membaca, mendengar, itu pasti mereka lakukan. Kita seorang muslim harusnya lebih banyak membaca. Kenapa? Karena tuntunan agama kita menganjurkan ikra, baca, baca, baca. Maka kepada anak-anak kami, semoga anak-anak santri, anak-anak SMP IT Darul Rasid, anak-anak pondok pesantren Darul Rasid ini, bisa kamu tiga ini nanti miliki, nak. Pandai membaca, pandai menulis, pandai tahu diskusi, nak. Itu nanti ketika kamu sudah kelas 3 SMP, pasti akan kamu diajarkan oleh bapak pengasuhan kita, oleh bapak KMI, oleh bapak direktur dan guru-guru kita. Kamu akan dilatih untuk berdiskusi. Mungkin malah sudah ada, saya lihat kemarin, saya lihat dari kelas 1 sudah kamu diajarkan, nak. Tapi kalau kamu sudah nanti di aliyah, pasti akan ada kamu diberikan pembahasan bahsul masail. Itulah yang akan kamu diskusikan. Seperti ulama Aceh saat ini di Banda Aceh, mereka berkumpul membahas, ya, bahsul masail terkait tentang hukum adat sanksi yang berlaku di Provinsi Aceh. Itulah yang mereka kaji, mana dalil, mana referensinya, mana ayat dan hadisnya. Itulah yang dikatakan berdiskusi. Kepada anak-anak kami semuanya, mungkin kami closing untuk nasihat kami pada pagi ini. Ingat, Ramadan sebentar lagi, tidak ada libur. Kemudian yang kedua, pentingnya kita untuk apa? Membaca, baca. Jangan lupa juga untuk menulis. Diskusi, biarlah nanti kamu, nak, ketika sudah menjelang untuk menjadi orang yang dewasa. Mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Terima kasih. Usikum wa yaya bitawallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.